Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. أيها الإخوة رحمكم الله. Alhamdulillah, yang pertama dan utama adalah rasa syukur yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat kesehatan, kelapangan waktu, kita bisa hadir di sini, dan yang paling pokok adalah nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman itulah kita bertauhid la ilaha illallah. Dengan iman itu kita yakin kepada Allah, dan dengan iman itu pula kita memperibadati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang patut kita syukuri. Dan kita berlindung kepada Allah dari segala mara bahaya dengan doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i, yang menjadi di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi yang menjadi doa pagi dan sore. Wirid pagi dan wirid sore di antaranya adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asfihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillah, ya Allah, dengan menyebut namamu, alladzi la yadurru, yang tidak memberikan bahaya, tidak memberikan mudarat, ma'asmihi syai'un, dengan namanya atas sesuatu, fil ardi, baik di bumi, wala fis sama, dan di langit, wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau doa ini kita baca pagi hari, ya Allah, dengan namamu yang tidak memberikan bahaya, baik di langit, di bumi maupun di langit, insya Allah kita akan terlindung dari mara bahaya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Nah, dengan iman itulah kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di sini menghadiri majelis taklim, kita bisa sholat berjamaah, kita bisa bertadarus Quran. Itu semata-mata karena pertolongan dari Allah, bukan karena kemampuan kita, bukan karena ilmu kita. Karena manusia itu adalah makhluk yang lemah, manusia makhluk yang zalim, makhluk yang fakir, makhluk yang lemah, tidak punya daya dan upaya. La haula wala quwata illa billah. Nah, karena itu alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini untuk
beramal. Amal supaya bisa diterima syaratnya cuma dua. Yang pertama, amal itu ikhlas. Kita berangkat ke sini dengan ikhlas, yang kita harap hanya ridho Allah. Nah, yang kedua, benar. Yang kita lakukan benar syaratnya, benar rukunnya, dan benar adabnya. Seperti sholat. Kalau hanya khusyuk tidak benar, tidak diterima sholatnya. Oh, sholatnya sudah ikhlas nih, hanya karena Allah. Tapi syarat rukunnya tidak dipenuhi, wudunya tidak wudu atau tidak sempurna. Ini syarat rukunnya. Rukun-rukunnya, bacaannya, bacaan rukuknya, bacaan sujudnya, kok tidak dipenuhi, ya tidak. Walaupun ikhlas sudah, adabnya. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Syaratnya sudah, wudunya sudah bagus, alhamdulillah. Rukun-rukunnya sudah kita penuhi, bacaan sholatnya sudah kita lengkapi. Tapi kita lengkapi dengan adab. Bagaimana adab seorang muslim ketika memasuki masjid? Nah, itu kita penuhi. Masuk ke masjid dengan baca doa, Allahumma tahli abwaaba rahmatika, dengan kaki kanan. Kalau masih ada waktu, sholat tahiyatul masjid. Selesai sholat, berzikir, berdoa. Ada berpakaian ke masjid juga demikian. Bagaimana kita mau menghadap Allah yang maha indah, yang maha agung, maha mulia, kita perlu ada pakaian khusus yang ke masjid. Bukan berarti kalau tidak pakai itu tetap sah. Pakai kaos, pakai baju yang lain sah. Cuma adabnya ke masjid, Rasulullah senang dengan pakaian putih, bismillah kayak putih. Baik para hamba Allah, itu sebagai pengantar. Nah, kita akan mentadaburi surat An-Nur ayat yang ke-21. An-Nur ini surat yang ke-24. Surat ke-24 ayat 21. An-Nur artinya cahaya. Jadi mudah-mudahan dengan mentadaburi surat An-Nur ini kita akan mendapatkan cahaya kebenaran dari Allah, cahaya kebaikan ya. Kalau kita baca seluruh ayatnya surat An-Nur awal sampai akhir, masya Allah banyak inspirasi tentang cahaya kehidupan. Baik, udah ketemu ya surat An-Nur, kita baca sama-sama. Kami mengawali, nanti Bapak Ibu mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi' خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. Ulang lagi. Wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar.
تتبع خطوات الشيطان ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم والله سميع عليم. Ada artinya? Artinya Ustaz? Ya, ini kalau diberi judul langkah-langkah setan mengajak manusia. Jadi setan mengajak manusia ada langkah-langkahnya, ada tahapannya, step by stepnya ada, terukur, sistematis, selangkah, sebentar, nggak apa-apa, cuma sedikit, ya lama-lama keenakan. Misalnya meninggalkan sholat cuma sekali, nggak apa-apa, tahapan, besok ke masjid lagi silakan, nanti cuma sebentar. Jadi diajak temennya, naudzubillah, yang berbuat maksiat cuma sedikit kok, ya setannya nggak apa-apa. Jadi tahapannya luar biasa. Makanya ayat ini mengingatkan kepada orang-orang beriman. Ini disebut dengan nidaul mukminin, panggilan orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, ini perhatikan ayat ini. Apa peringatan Allah? La tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan kamu ikuti langkah-langkah bujukan-bujukan syaitan. Jangan diikuti. Di dalam ayat lain, di dalam surat Fatir ayat 6 disebutkan kenapa tidak boleh diikuti, karena inna syaitanul lakum adu fattahidu aduwa, karena sesungguhnya setan ini bagimu adalah musuh, maka jadikanlah dia musuh, jangan jadikan teman. Kehidupan gemerlap malam, pergaulan bebas, kehidupan yang melupakan ibadah,
Itu langkah-langkah setan. Jadikan musuh, jangan diikuti. Jangan berangkat cuma sedikit sebentar. Itulah program setan. Setahap-setahap, nanti lama-lama jadi ketagihan. Nah, ini yang pertama. Jadi Allah mengingatkan kita orang-orang beriman agar apa? Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Karena tadi setan itu sudah musuh. Nah, ini hebatnya setan. Pertama tidak kelihatan, tapi kenapa disebut aduwwum mubin, musuhmu yang nyata, padahal nggak kelihatan. Karena memang nyata-nyata mengajak manusia ingkar kepada Allah. Setan itu nyata-nyata mengajak manusia jauh dari Allah. Itu kan nyata berarti walaupun tidak kelihatan, tapi nyata langkahnya sudah pasti mengajak. Makanya kalau ada dorongan, berbuat maksiat itu pasti langkah setan. Jangan diikuti. Ajakan untuk memfitnah, ajakan untuk adu domba, itu jelas langkah setan. Jangan diikuti karena menjadikan itu musuh. Karena setan itu kan sebenarnya dhaifan, lemah. Kan di dalam surah nanti kita kaji lagi pada kesempatan yang akan datang, kan setan berpidato nanti di akhirat ketika dimasukkan ke dalam surga neraka bersama para pengikutnya. Kan para pengikutnya dari bangsa manusia, iblis, setan minta pertanggungjawaban. Tapi setan kan, saya hanya mengajak, salah sendiri lu ikut gua. Kau kalau dulu diajak nggak ikut ya nggak apa-apa, kata setan. Kan saya ngajak kamu, ayo berbuat maksiat. Kenapa kamu ikut? Ya terserah, tanggung jawab sendiri kepada Allah. Kalau seperti itu orang-orang beriman yang di surga, kita ajak dia nggak ikut, ya dia senang, dia di surga. Jadi setan hanya mengajak. Nah, kita jangan mau diajak pada perbuatan maksiat. Maksiat itu semua perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah. Bukan hanya pergaulan laki-laki perempuan yang bukan mahram. Ada waktunya sholat kita tunda-tunda, itu maksiat, itu berarti menjauhkan dari Allah. Syatona mengajak jauh, setan itu yang mengajak jauh. Minal jinnati wan nas, bangsa jin dan manusia. Bangsa jin yang tidak kelihatan, bisik-bisikan, manusia yang kelihatan. Berarti kalau ada manusia mengajak kita untuk tidak taat, berarti dia sifatnya bukan setan, sifatnya dia setan, menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kadang-kadang kita orang Jakarta kalau ada orang nakal, dasar setan loh kan. Sifatnya seperti setan, mengajak kepada kemungkaran. Nah, ayat ini menjelaskan kenapa juga kita tidak boleh ikut langkah-langkah setan, karena wa mayyat tapi khutuwati syaiton, karena barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, fa innahu, sesungguhnya setan. Setan itu tugasnya dua di ayat ini ya. Ya'muruna bil fahsya wa ya'muruna bil munkar. Ini ya'muruna bil fahsya wal munkar. Apa tugasnya setan? Tugasnya adalah mengajak, menyeru, memerintahkan kepada fahsya, perbuatan keji, wal munkar dan mungkar. Hampir sama, keji dan mungkar. Dua-duanya sama-sama dosa, sama-sama maksiat. Tapi kalau fahsya itu lebih cenderung ke kejian yang sifatnya individu. Berbuat maksiat, berbuat naudzubillah zina. Lebih cenderung ke individu satu dengan satu orang. Tapi kalau mungkar lebih ke masyarakat luas, membuat fitnah yang onarkan masyarakat luas, adu domba, memecah belah umat, kemudian perbuatan kriminal yang meresahkan. Nah, itu semuanya ajakan setan. Jadi setan mengajak kita secara individu agar berbuat keji, kemudian secara umum berbuat mungkar. Dan secara naluri kan kita sudah tahu itu perbuatan keji, perbuatan mungkar. Nah, ayat berikutnya rangkaiannya ini mengingatkan kita, kalau kita sudah bisa sholat ke masjid, sudah ada rasa feel-nya mengikuti taklim, jangan menganggap gue udah hebat nih, lu masih sesat, kamu udah banyak berbuat maksiat. Jadi ada ujub diri, nggak boleh. Sebab kita bisa hadir di masjid ini, kita bisa melaksanakan amal itu bukan karena kita hebat,
bukan karena kita punya semuanya, tidak. Semata-mata walaula fadlullah alaikum warahmatuh. Itu semata-mata karena karunia dan rahmat Allah. Karunia, fadilah dari Allah dan kasih sayang Allah. Jadi kita hadir ke sini insya Allah itu karena semata-mata kasih sayang Allah. Allah kok mengarahkan kaki kita ke sini, tidak mengarahkan kaki kita ke depan televisi, tidak mengarahkan kaki kita ke pasar malam, tapi mengarahkannya ke masjid. Kenapa? Itu karena fadilah dan rahmatnya Allah. Nah ini Masya Allah. Dan rahmat Allah itu harus dijemput, tidak ditunggu. Hidayah itu harus dijemput. Itu di Facebook kemarin ada teman bikin status, hidayah itu harus dijemput. Kalau tidak dijemput namanya hadiah. Hadiah itu nunggu di rumah, datang hadiah. Ini hidayah nggak bisa, saya nunggu hidayah petunjuk. Dia harus dijemput. Caranya gimana? Menghadiri taklim, baca buku, baca Al-Quran. Itu hidayahnya kita usaha, ada usaha. Kan sama seperti Maisah, cari penghidupan. Karena Islam melarang pengangguran. Dia harus bekerja yang halal. Nggak perlu malu apapun, yang penting halal, manfaat, tidak merusak, tidak kriminal, bismillah, tidak perlu malu. Karena boleh jadi banyak pejabat yang kelihatannya mentereng, tapi akibat hasilnya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah itu tidak lebih mulia daripada kita. Saya punya teman dulu dagang cilok, tapi dia merasa dagangannya halal. Setiap waktu sholat dia mampir ke musola, masjid sholat, dari hasil cilok yang tidak seberapa dia infakkan. Itu jauh lebih mulia daripada pejabat tapi tidak infak. Tapi kalau pejabat yang memperhatikan waktu sholat, pejabat yang banyak zikir, pejabat yang infak, ya itu juga lebih mulia dibandingkan pejabat yang tidak seperti itu. Jadi takwa kepada Allah. Nah ini semuanya adalah karena fadilah dan rahmat Allah. Berdoa kita, ada pertanyaan, bekerja dulu apa berdoa dulu? Gimana nih? Bekerja dulu apa berdoa dulu? Berdoa dulu baru kita bekerja. Ketika kita di dalam kandungan nih, waktu di dalam kandungan kita bekerja tidak, berdoa juga enggak kan? Tapi rezekinya datang apa enggak? Datang rezekinya. Ini Allah sudah ngatur semuanya. Anak kecil belum punya apa-apa, belum bisa makan, disuapin sama orang tuanya. Jadi Allah menanggung semuanya. Ini artinya rezeki itu memang ada yang harus dicari, itu sunatullahnya kita sebagai orang yang sudah dewasa. Tapi ada rezeki yang datang sendiri. Kalau rezeki yang dicari itu harus dengan maisha. Rezeki yang datang sendiri, mana kira-kira Mas Asari pengen nggak rezekinya datang sendiri? Pengen ya. Syariat umumnya rezeki itu harus dicari. Tapi di samping ada yang dicari, ada yang datang sendiri. Apa? Bagaimana supaya rezeki datang sendiri? Gampang. Banyak istighfar sama sholawat kepada Nabi. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Berapa kali? Paling minimnya itu 100 kali sehari semalam. Itu standar paling minim, paling rendah. Rasulullah saja 100 kali. Padahal sudah dijamin surga, dijamin pemimpinnya. Masih sempat istighfar 100 kali, Masya Allah. Padahal kesibukannya sebagai pemimpin umat muslim sedunia bagaimana coba? Kita memimpin, ya baru memimpin 3 orang di rumah, istri, anak 2, istighfarnya kurang dari 100. Kita tingkatkan, saya terutama, bismillah. Kalau 100 berarti 20 kali setiap waktu sholat. Saya tingkatkan, setiap selesai sholat 50 kali misalnya, kali 5 berarti 250. Udah mending nih. Kan kalau orang memperbanyak istighfar, Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ini kan sempat ada dialog antara Imam Syafi'i dengan gurunya kan, Imam Hanafi ya. Ya Syekh, rezeki itu katanya ada yang
dicari, ada yang datang sendiri. Tapi saya lebih cenderung rezeki harus dicari. Ya gurunya menghargai, oh bagus, kata Imam Hanafinya, bagus rezeki emang dicari. Tapi kami meyakini rezeki itu bisa datang sendiri. Akhirnya argumentasi ini kalau tesis diuji di lapangan, hipotesisnya. Muridnya mengujinya dengan bekerja. Di siang hari jalan kemana, saya pengen panas kan, pengen kalau di sana kan anggur makanan. Ayah datang di sebuah perkebunan, kemudian menemui petaninya, pemilik kebunnya, boleh nggak saya bekerja di sini sehari aja, ya membersihkan apa supaya saya bisa mendapatkan buah anggur ini, beberapa biji lah untuk sekedar menghilangkan haus. Oh boleh, kerja, ingin membuktikan bahwa rezeki itu harus dicari. Ya kerja sampai siang, selesai, akhirnya dapatlah anggurnya banyak. Dia ingat gurunya. Nah, sebagian dimakan, tapi sebagian sebagai takdim hormat saya mau saya hadiahkan buat gurunya. Kemudian singkat cerita, sorelah sampai ke tempat gurunya, biasa ngaji kan kalau kayak gini. Selesai, dia ngomong gurunya, saya sudah membuktikan bahwa rezeki itu harus dicari. Oh iya bagus, gimana caranya? Tadi saya kerja, kemudian mendapatkan rezeki, terus apa? Dapat anggur, alhamdulillah sudah saya makan. Nah sebagai rasa takdim saya, ini saya hadiahkan kepada guru, kepada saya. Oh alhamdulillah. Nah begini murid, itu tidak disalahkan, itu guru yang bijak. Nah begini muridku, tadi siang saya juga ingin membuktikan tesis saya bahwa rezeki itu datang sendiri. Doanya apa? Ya Allah, saya lagi pengen buah anggur, tapi saya tidak mau kerja. Saya maunya berzikir, berdoa, ngajar santrinya, ngajar muridnya. Akhirnya Allah datangkan kamu ke sini membawa anggur. Akhirnya kedua-duanya saling menghargai bahwa rezeki itu memang harus ada yang dicari, tapi ada yang datang sendiri. Kalau pengen datang sendiri, berbanyak istighfar dan sholat. Kalau pengen dua-duanya, bekerja, mencari dengan halal, dan perbanyak istighfar. Itu insya Allah. Kan rumus rezeki itu sudah dibagi. Kita rezekinya masing-masing kan sudah dibagi kan. Umurnya sudah dibagi, makanan sudah dibagi. Tapi walaupun sudah dibagi, harus dicari. Rezekinya mungkin tidak di rumahnya, rezekinya mungkin di Jakarta, mungkin di Bekasi, kita harus cari ke sana. Memang harus dicari. Tetapi rumus yang kedua, walaupun sudah dicari, sudah dibagi. Dicari kemana-mana seharian sampai malam, dapatnya 20.000. Ya itu emang bagiannya. Tetap harus mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Allah tidak salah membagi rezeki. Coba para ikhwan, sepanjang hidupnya, apakah pernah kita tidak makan sehari semalam aja? Pernah nggak? Nah, pernah kan? Makan terus kan? Jadi artinya rezekinya ada terus. Coba pernah nggak? Tidak dikasih udara 1 jam, nggak usah 1 jam lah, 5 menit aja nggak bernapas, nggak usah 5 menit, 2 menit aja. Nyatanya dikasih terus sama Allah. Jadi Allah ini kurang apa sebenarnya? Tidak usah berdoa aja Allah kasih, orang kafir aja dikasih. Allah karena apa? Karena alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Allah itu adalah Tuhan yang memelihara semesta alam, termasuk memelihara kita. Lah apa salahnya sih kita disuruh berzikir, suruh berdoa, suruh ibadah kok nggak mau? Padahal semuanya sudah dikasih. Jadi kita bukan kurang harta, bukan kurang uang, bukan kurang pekerjaan, bukan kurang rumah, tapi kurang apa? Jangan bilang kurang ajar. Kurang syukurnya kepada Allah. Itu aja. Lah apalagi yang tidak bisa kita syukuri? Kalau soal kurang-kurang ya manusia setinggi apapun masih tetap kurang kan. Pekerjaan sehebat apapun masih kurang kan. Manusia selalu kurang. Dikasih 1 lembah emas masih kurang. Kasih 1 lembah lagi masih kurang. Kecuali kalau sudah dikasih tanah di dalam mulutnya. Artinya kalau sudah terbaring di alam kubur baru udah cukup itu. Jadi walaula fadlullah alaikum warahmatullahi. Jadi kalau bukan karena karunia rahmat Allah. Nah,
karunia dan rahmat Allah ini supaya tetap turun kepada kita, harus kita jaga dengan apa? Dengan bersyukur kepada Allah. Syukur itu ada di 3 tempat. Pertama di dalam hati yang lapang dengan pemberian Allah. Apapun yang Allah berikan kita lapang, kita ridho karena kita sudah usaha, tawakal maksimal. Yang kedua lisan yang selalu mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau kita habis sholat membaca tasbih 33 kali, tahmid alhamdulillah, sambil kita hayati alhamdulillah, ya Allah kau beri rezeki hari ini, alhamdulillah saya bisa sholat, alhamdulillah saya diberi keluarga, alhamdulillah. Sampai 33 itu masih kurang sebenarnya. Kita menghayati alhamdulillah, alhamdulillah. Nah ini ya rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Al-Bukhari ada, di dalam hadis Muslim ada, bahwa kita semua masuk surga bukan karena banyaknya amal kita, kata Nabi. Termasuk saya, kata Nabi. Sahabat mengatakan termasuk engkau ya Rasulullah. Iya, termasuk saya. Masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti saya kalau gitu nggak ibadah, nggak. Justru supaya mendapatkan rahmat kasih sayang Allah kita ibadah. Saya sering mencontohkan kalau sebagai guru. Ini yang guru-guru nih, itu kan guru kan, ngajar. Guru itu kan dikugu lan ditiru ya. Perilaku guru itu diperhatikan dan ditiru murid-muridnya, jangan lupa. Kita ngajarin anak akhlak ya, kita makannya berdiri. Anak lihat, oh Pak Guru aja makannya berdiri, tangan kiri lagi ustadz aja, diikuti itu, digugu dan ditiru. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Ini sebagai guru, punya murid banyak. Ada satu muridnya taat, rajin, datang paling awal, selalu membersihkan, habis selesai bangku-bangkunya dirapikan. Pokoknya rajin, kan hasil pendidikan kan akhlak. Ini akhlaknya baik. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Nilainya masih merah. Kalau di kelas nih, di gojol kayak apapun matematikanya nilainya 4 umpamanya nih. Nilai pengetahuan agamanya 5. Bacaan Qur'annya Iqra 1 enggak rampung-rampung nih. Pertanyaannya nih, kalau Syarif sebagai guru negeri misalnya, anak ini kira-kira naik kelas enggak nih? Akhlaknya baik ya, sholatnya rajin, berjamaah, berbakti kepada orang tua, hormat kepada guru. Tapi nilai bahasa Indonesianya misalnya 5. Nilai waktu mengerjakan nilai agamanya 4. Naik enggak? Ini kalau kamu jadi guru nih, naik enggak anak ini? Akhlaknya baik kok. Katanya pendidikan kan hasilnya akhlak. Gimana nih akhwat? Naik enggak? Naik kan? Kenapa? Karena kasihan. Kasih sayang kita kepada, kan hasilnya udah bagus. Kalau nilai kan cuma teori doang. Nah kita ingin dikasihani Allah begitu. Kita coba nilai sholatnya berapa? Pasti masih merah. Saya masih merah sholatnya. Zikirnya masih merah. Bukan hanya merah, minus. Karena masih kurang. Tidak sebanding dengan nikmat Allah. Tapi kita terus, walaupun belum khusyuk tetap sholat. Habis zikir, sholat zikirnya belum khusyuk. Jangan ditinggal, zikir aja terus, sholawat aja terus, istighfar terus aja. Sehingga kita harapannya Allah kasihan. Ini kasihan nih bocah ini, rajin ke masjid, meninggalkan semuanya demi untuk taklim, tapi zikirnya nggak khusyuk. Nah kita mengharap tadi kasihan Allah. Coba dalam duduk di antara sujud kan, Rabbi firli warhamni, ya Allah kasihani aku ya Allah. Aku amalnya nggak banyak, tapi saya pengen minta surga yang mulia. Amalku nggak banyak, kasihani aku. Nah kita sambil hayati, Rabbi firli, ampuni aku, warhamni. Wa'afini cukupin, wajibuni cukupkanlah aku ya Allah. Wa'afini wa'fuani, ampunilah aku. Nah, jadi ini kita mengharap rahmat Allah. Sebab apa? Mazaka minkum min ahadin abadan. Sebab kita tidak bisa bersih selamanya. Kita tidak mampu mensucikan diri sebab apa?
Walakinallaha yuzakki mayasa. Allah yang mensucikan kita. Jadi jangan kita merasa bersih, merasa suci, merasa tidak punya dosa, enggak. Justru doa Nabi Adam bagaimana doanya? Robbana dolamna angkusana. Ya Allah, ya Tuhan kami sudah zolim pada diri kami sendiri. Itu pengakuan kita. Ya Allah, kok doanya kayak menghina banget. Masa saya berbuat zolim kepada diri sendiri? Ya memang kita sudah berbuat zolim. Kenapa berbuat zolim? Udah dikasih rezeki kita nggak bersyukur, dikasih umur kita nggak berzikir, dikasih apa saja kita tidak berinfak, kan kita zolim namanya. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Dolam. Kan kalau di puji-pujian namanya di masjid, di kampung-kampung masih ada tuh kalau mengingatkan kita, terutama subuh kan jam 4 sudah puji-pujian kemarin ya. Robbana ya Robbana, Robbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita rugi kalau tidak diampuni oleh Allah. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi karena itu para hamba Allah, ini Masya Allah ya subhanallah kalau kita kaji luar biasa. Jadi intinya mari kita kembali kepada jalan kita yang benar. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan hanya mengajak kepada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kemudian yang kedua, mari kita jaga rahmat dan kasih sayang Allah agar jangan sampai lepas dengan cara bersyukur. Dan yang terakhir, kita selalu beristighfar agar selalu dijaga kesucian kita di hadapan Allah, karena sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita tidak ibadah Allah tahu, kita sendirian Allah tahu. Karena itu bismillah, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar dan menolong kita dari godaan setan, langkah-langkah setan. Senantiasa Allah memberikan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.